Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahisha dari program studi PGMI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang konsep pendidikan IPS dan karakteristik pendidikan IPS. Konsep pendidikan IPS yaitu hakikat kehidupan manusia adalah suatu dinamika yang tetap tidak pernah berhenti, melainkan selalu aktif. Dinamika manusialah yang memadukan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Dinamika manusia merupakan ungkapan jiwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan sebagai makhluk sosial. Adapun pengertian IPS itu sendiri, yaitu IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. Ilmu sosial terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Yang kedua, studi sosial. Studi sosial merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk ilmu sosial. Tentang studi sosial ini, Ahmad Sanusi memberi penjelasan bahwa studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar. Selanjutnya dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan atau jenjang berikutnya kepada disiplin ilmu sosial. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan suatu rangka referensi dan meninjaunya dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya. Yang ketiga, pengetahuan sosial atau IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pengfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik. IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Study. Istilah tersebut pertama kali dipergunakan sebagai nama sebuah komite, yaitu Committee of Social Study, yang didirikan pada tahun 1913. Dengan demikian, sebenarnya IPS itu berinduk kepada ilmu-ilmu sosial dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Sedangkan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial, yaitu bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia, adalah berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut social study. Pertama kali social study dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby atau Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Revolusi industri membawa perubahan, yaitu mendatangkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat Inggris. Adapun latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan di Inggris dan Amerika Serikat. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. Setelah keadaan tenang, pemerintah melancarkan rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Pada masa Repelita 1969 sampai 1974, tim peneliti nasional di bidang pendidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Sedangkan yang terakhir, yaitu rasional mempelajari IPS. Pengajaran IPS atau social study sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Pengenalan siswa melalui wahana luar sekolah mungkin masih bersifat umum, terpisah-pisah, dan samar-samar. Oleh karena itu, agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih umum dan samar-samar tersebut perlu disistematisasikan. Baiklah, itulah tadi pemaparan atau penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.